Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Ketika anak-anak mendengarkan sebuah cerita yang kedengaran hebat dan tak masuk akal, mereka akan menelannya bulat-bulat. Namun, ketika kita sudah besar nantinya, pasti kita akan berhenti mempercayai cerita-cerita itu dan menganggap bahwa cerita-cerita itu hanyalah dongeng yang mustahil terjadi. Buku ini menyadarkanku dan mungkin semua orang bahwa tidak semua cerita yang menurut kita itu tidak masuk akal tidak akan pernah terjadi. Siapa sih yang pernah tahu bahwa ada lembah tersembunyi yang bernama Lembah Bukhara? Siapa juga sih yang pernah tahu bahwa ternyata ayah kita sendiri pernah berteman dengan kapten bola terkenal? Sebelum itu, perkenalkan namaku Aina. Dan aku tidak bermaksud sih untuk menceritakan segalanya tentang buku ini. Jelas sekali kalau itu adalah spoiler bagi kalian yang belum baca buku ini. Tapi apapun yang kalian dengarkan ini berasal dari suara yang keluar dari mulutku, yang mungkin tak akan ada hentinya. Buku Ayahku Bukan Pembohong ini membuat kita akan merasa menyesal di akhir cerita telah memihak pada kebencian terhadap ayah sendiri. Ya udah deh, aku bahas dari awal ya. Cerita ini diawali ketika Dam kecil sedang menonton siaran sepak bola di televisi. Pujaannya, sang kapten yang semakin gigih menerjang untuk menyamakan kedudukan, tiba-tiba ditebas kakinya oleh salah satu bek lawan. Sang kapten tersungkur. Dam tiba-tiba menjadi orang paling sedih sedunia. Ayah menghiburnya dengan menceritakan bahwa dulu saat ia masih muda, ayah pernah berteman dengan sang kapten. Seperti juga yang terjadi pada anak-anaknya Dam, Zaz dan Kon. Tentu saja mereka menganggap hal itu serius dan mempercayai kakek pembohongnya itu. Semua yang diceritakannya itu adalah omong kosong. Tetapi itu jika kalian tidak percaya pada ayahnya Dam. Hal yang meyakinkan kita bahwa ayah seorang pembohong ketika ada tur sepak bola yang mendatangi desa tempat tinggal mereka. Dalam tur sepak bola itu terdapat kapten pujaan Dam. Namun ada hal aneh yang terjadi. Ketika sesi foto berlangsung, ayah langsung menarik lengan Dam untuk pulang, meskipun dia belum sempat berfoto dengan sang kapten. Ayah beralasan bahwa ibu sangat lelah. Memang sih, wajah ibu terlihat sangat pucat. Tetapi, kenapa harus di saat sesi foto berlangsung? Apalagi ketika Dam ingin mengirimkan surat kepada sang kapten, ayah melarangnya. Dan ayah juga sangat marah pada Dam jika ia mengatakan bahwa cerita-cerita ayah adalah kebohongan belaka. Tanpa disadari, cerita-cerita itu justru membuatnya membenci ayahnya sendiri. Sebenarnya jujur aja sih, aku juga sempat merasa kesal kepada ayahnya Dam. Rasa kebencian Dam kepada ayahnya semakin menjadi-jadi ketika ia tahu bahwa ayah merahasiakan penyakit komplikasi ibu yang sudah ada sejak 20 tahun silam. Jika ayahnya memberitahunya lebih dulu dan bisa menyelamatkan hidup ibunya. Di saat ibu sedang menjalankan operasi, ayah masih saja sempat untuk bermain-main dan dengan menceritakan tentang hakim yang disebut sebagai si Raja Tidur. Jelas sekali bahwa Dam tak mungkin mempercayainya di keadaan seperti ini. Tubuh dan pikirannya diliputi kesedihan ketika ibunya telah dimakamkan. Singkat cerita, tak lama setelah Dam mengusir ayah keluar dari rumahnya, ayah telah dimakamkan juga. Saat itulah cerita-cerita ayah dibuktikan kenyataannya. Ayah tidak pernah berbohong. Si nomor 10, sang kapten,
si raja tidur, dan juga tokoh-tokoh lainnya berkumpul di dekat pusara ayah. Sekali lagi, ayah tidak pernah berbohong. Begitulah cerita yang sangat mengesankan, menyedihkan ini. Aku sungguh tak menyangka cerita ini akan berakhir dengan rasa yang bercampur-campur. Senang, sedih, marah, kecewa, kaget, dan juga gembira, dan segalanya yang setiap manusia pernah rasakan. Aku ingin berbagi satu kalimat mutiara yang membuatku menyadari apa sih itu kebahagiaan sejati yang buku ini ceritakan. Kebahagiaan itu datang dari hati sendiri, bukan dari orang lain, harta benda, ketenaran, apalagi kekuasaan. Tidak peduli seberapa jahat dan merusak sekitar. Tidak peduli juga seberapa banyak parit-parit itu menggelontorkan air keruh. Ketika kau memiliki mata air sendiri dalam hati, dengan cepat danau itu akan bening kembali. Sungguh bagus, bukan? Terima kasih ya sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kamu suka dengan ulasan buku Ayahku Bukan Pembohong ini. Dadah, sampai jumpa lagi.